thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Bring them to my Father, wash them in my blood, bind their wounds of sin by the power of my love. Tell them of my mercy, show to them my heart, pierced and ever broken, with love to impart. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. I thirst, I thirst. Who will help bring them to me? Many tears are falling, souls have lost their way, tired and discouraged, too broken to pray. Will you be my tenderness? All the world will see. I am always waiting. Please come to me. Come to me, all you who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls. I thirst, I thirst, I thirst for souls, come to me. Who will help bring them to me? I thirst. Pertama-tama tentu mohon maaf karena pergeseran-pergeseran. Biasanya saya itu Jumat keempat, tetapi beberapa bulan ini Jumat keempat saya mengajar di Paroki Ungaran, berikat belajar iman Katolik tentang Credo. Lalu dipindahkan Jumat ketiga, tapi Jumat ketiga minggu depan itu ada acara untuk Komisi PSE KWI tentang ekonomi Fransiskus. Maklum, ini mau kunjungan Paus, lalu banyak hal dibuat dan saya termasuk salah satu yang dilibatkan. Lalu digeserlah ke Jumat yang keempat, dan bersyukur Romo Gani tidak keberatan untuk bergeser. Nah, Jumat kedua, Romo. sorry, Jumat kedua, ya. Jalan kerendahan hati, jalan sempit. Ini tema yang akan selalu harus kita dalami berulang-ulang. Ada ungkapan bahasa Latin, kebijaksanaan bahasa Latin yang kuno dalam tradisi Kristiani. Repetitio is mater sapientia. Pengulangan itulah bunda atau ibu dari kebijaksanaan. Maka itu yang akan kita lakukan. Maka kita juga akan melihat tema ini dan mungkin suatu saat kita akan mendalami lagi
Karena pada dasarnya kita itu orang yang bebal. Dalam bahasa kitab suci dikatakan yang tegar tengkuk. Karena akibatnya kita kurang sungguh bisa memahami dan mendalami. Eh, saya mulai dengan apa namanya? Dengan apa yang dikatakan di dalam Injil yang kita dengarkan tadi. Kita ingat demikian bahwa eh, di dalam tradisi kuno, kalau seseorang masuk sebuah rumah, maka dia harus membasuh kaki lebih dahulu. Kita ingat kalau kita lihat film-film itu, kan film-film tentang Yesus, mereka kan tidak punya sepatu, hanya semacam sepatu sandal itu. Maka terbuka. Bahkan sebagian orang tidak punya sepatu sandal sekalipun. Hanya orang terhormat, tentara-tentara Romawi dan sebagainya punya sepatu sandal. Maka tentu kakinya kotor. Maka kalau masuk sebuah rumah harus membasuh kaki lebih dulu. Maka kita tahu bahwa kaki itu adalah bagian tubuh yang paling kotor. Maka kita ingat dalam kisah Injil bagaimana ada seorang perempuan meminyaki kaki Yesus dengan minyak yang mahal, narwastu, dan kemudian mengusap kaki itu dengan rambutnya. Ini sebuah kontras yang sangat dalam. Kaki adalah bagian tubuh yang paling kotor, sementara rambut adalah mahkota, apalagi bagi perempuan. Maka ini mahkota. Dalam tradisi biara zaman kuno, itu dulu ada tonsura, memotong rambut. Dan suster-suster MC, saya tidak tahu apakah masih melakukannya sekarang, tetapi zaman dulu ada memotong rambut, dan rambut itu sesuatu yang paling berharga bagi perempuan. Nah, dalam kisah ini, digambarkan adalah perbedaan antara budak dan hamba. Yang membasuh kaki itu budak karena dia bekerja di luar rumah. Sementara hamba bekerja di dalam rumah. Maka Yesus mengambil posisi dan peran sebagai budak lebih rendah daripada hamba. Merendahkan diri. Maka dia mengatakan kalau aku adalah guru dan Tuhanmu membasuh kakimu, maka hendaklah kamu saling membasuh kaki satu sama lain. Guru dan Tuhan merendahkan diri sebagai budak, membasuh kaki para murid. Maka itulah kerendahan hati Yesus, Allah menjadi manusia, dan tidak hanya sekedar menjadi manusia sama seperti kita, tapi merendahkan diri lagi sebagai budak, dan nanti merendahkan diri lagi sebagai orang yang disalibkan, dianggap dan dituduh sebagai pendosa, penista, penjahat besar. Itulah kerendahan hati. Maka ajakannya adalah saling membasuh kaki. Hendaklah kita saling membasuh kaki satu sama lain, saling melayani satu sama lain. Jangan di antara kita merasa diri sebagai bos yang berhak mengatur orang lain. Hendaklah kita saling membasuh kaki, melayani orang lain. Tetapi kalau kita lihat di dalam kasus Petrus yang menolak pada mulanya, digambarkan janganlah kita, bahkan di hadapan Tuhan, merasa diri sudah bersih, merasa diri sudah tahu, merasa diri sudah beres, sehingga Petrus mengatakan, jangan sampai terjadi, sampai selama-lamanya engkau membasuh kakiku. Merasa diri itu. Maka kerendahan hati adalah juga membiarkan Tuhan melakukan apapun. Janganlah kita mendikte Tuhan, janganlah kita merasa tanda petik sok rendah hati, sok sudah oke, sudah bersih. Maka dianggapkan adalah demikian supaya kita tidak memiliki mentalitas anak sulung. Mentalitas anak sulung itu mentalitas orang yang merasa sudah beres, mudah suci, sudah baik. Akibatnya dia tidak mau menerima orang lain. Jangan kita, apalagi di hadapan Tuhan, merasa diri sudah bersih, merasa diri sudah tahu dan merasa diri sudah beres. Dan ini seringkali penyakit kami ini para romo ini, merasa lebih daripada umat. Maka memberikan diri artinya apa? Memberikan diri, membiarkan diri Tuhan membasuh kaki. Keluar dari kungkungan diri sendiri. Keluar dari kepicikan diri sendiri. Ingat bahwa
membasuh kaki adalah tindakan merendahkan diri. Dan kalau kita melihat contoh yang dibuat oleh Paus Fransiskus, Kamis Putih Paus Fransiskus tidak pernah misa di gereja atau di katedral, tapi di kamp pengungsian, di rumah sakit, di penjara, dan sebagainya. Dan membasuh kaki siapapun juga, bahkan perempuan. Walaupun dalam aturan liturgi tidak boleh perempuan menjadi rasul. Bahkan non-Kristiani, bahkan anak-anak. Mau mengatakan apa? Pelayanan kita itu mencakup semua supaya kita menjadi hamba, menjadi pelayan bagi siapa saja, tidak membatasi diri. Itulah jalan Yesus yang disebut oleh Santo Paulus disebut dengan istilah jalan kenosis, jalan pengosongan diri. Kalau kita melihat, mohon maaf saya lupa mencantumkan teksnya dari Filipi bab 2, saya lupa ayatnya, dikatakan saya kutip di situ menjadi hamba sama seperti manusia. Yesus yang Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah sebagai milik yang harus dipertahankan. Dia mengosongkan kealahannya, lalu menjadi manusia sama seperti kita, bahkan menjadi hamba, merendahkan diri lebih jauh lagi, tidak hanya sekedar hamba, merendahkan diri sampai wafat di salib. Itulah jalan peninggian. Justru karena Yesus merendahkan diri, maka dia ditinggikan oleh Allah. Justru karena Yesus mengosongkan diri, maka dia ditinggikan oleh Allah. Itu beda dengan cara kita manusia, cara pikir, cara bertindak, dan sikap kita manusia. Meninggikan diri, menganggap diri saya orang baik, menganggap diri saya punya posisi, menganggap diri saya punya jabatan, menganggap diri saya orang begini dan begitu. Lalu akibatnya, seperti di dalam kisah Injil, kita suka duduk di depan. Bukankah Yesus mengajarkan kalau kamu masuk dalam ruang perjamuan, janganlah duduk di depan. Duduklah di belakang. Akan lebih malu-maluin duduk di depan, tapi kemudian oleh tuannya mengatakan, silahkan duduk di belakang. Karena di depan ada orang lebih terhormat daripada kamu. Maka senantiasa menempatkan diri untuk itu. Dan Yesus, jalan peninggian itu datang untuk melayani dan memberikan diri dalam kasih yang terbesar. Bukankah kitab suci mengatakan, Injil mengatakan, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang menyerahkan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Perendahan diri Yesus itu sampai pada titik ekstrim, merendahkan diri, wafat di kayu salib. Seakan-akan melepaskan segala gengsi, prestis dalam dirinya. Ada 3 jalan kerendahan hati. Demikian kalau kita belajar dari tradisi latihan rohani. Jalan pertama, yaitu walaupun saya punya posisi, punya peran, punya jabatan apapun juga, maka tidak melanggar dosa berat. Itu kerendahan hati yang pertama. Kerendahan hati yang kedua, tidak memilih, menerima apa adanya, baik sehat maupun sakit, kaya ataupun miskin, umur panjang atau umur pendek, tidak memilih. Semuanya terserah kepada Tuhan. Itu kerendahan hati yang kedua. Maka dalam kerendahan hati kedua kita mengatakan hati-hati dengan ambisi, hati-hati dengan obsesi, hati-hati dengan karirisme. Nah, ini kerendahan hati yang ketiga yang lebih berat, yaitu memilih dan mengambil yang lebih berat dan yang lebih susah. Lebih miskin, lebih menderita, lebih dihina. Itu kerendahan hati yang ketiga. Dikatakan mau bersusah payah bersama Kristus yang bersusah payah, mau menderita bersama Kristus yang menderita. Ibu Teresa diberi kegelapan. Ibu Teresa diberi kekosongan yang panjang. Supaya apa? Karena Tuhan ingin mendidik dia supaya memiliki kerendahan hati yang ketiga. Mau menjadi kosong, mau menjadi kering, mau menjadi sepi, mau menjadi sendiri. Maka Ibu Teresa oleh karena itu mengatakan Tuhan memanggil kita bukan untuk sukses. Kita senantiasa berpikir tentang sukses. Nah, ini kutipan yang kemudian kalau kamu menjadi rendah hati, tidak ada sesuatu yang akan mengusik kamu. Pujian ataupun makian, tepuk tangan maupun cacian, itu tidak mengusik, sama saja. Karena apa? Karena kita tahu siapa saya ini. Jadi
cuek aja. Memang seperti mungkin memakai kata-kata Gus Dur. Emangnya gue pikirin. Gitu aja kok repot. Nah, dan dalam kerendahan hati itu, orang akan memberi bukan karena merasa punya banyak, tetapi karena apa? Karena memberi karena tahu apa artinya dan bagaimana rasanya menjadi orang yang tidak punya apa-apa. Dan itulah yang menjadi gerak ataupun prinsip pemberiannya. Tidak merasa diri saya lebih pantas dan sebagainya. Nah, saya memakai kutipan pertama-tama dari Santo Agustinus. Kesombongan mengubah malaikat menjadi setan. Ingat Lucifer itu dulu adalah malaikat, tapi dia sombong, tidak mau patuh kepada Tuhan. Lalu dia menjadi setan. Kerendahan hati menjadikan manusia sebagai malaikat. Nah, kita mau menjadi setan atau menjadi malaikat. Kalau menjadi setan, peluklah kesombongan, pride. Tapi kalau ingin menjadi malaikat, peluklah kerendahan hati. Sehingga Santo Vincentius Paulo, ini pelindungnya Romo Gani, pelindungnya Romo-Romo CM, dikatakan apa? Senjata yang paling berdaya, yang paling hebat, paling kuat untuk mengalahkan kejahatan itu adalah kerendahan hati. Itu senjata untuk mengalahkan kejahatan, kerendahan hati. Supaya kita dengan demikian tahu bahwa kerendahan hati adalah sebuah keutamaan yang paling dasar dan utama. Kalau kamu ingin bangkit, ingin tumbuh, ingin berkembang, apalagi dalam perkara hidup rohani dan iman, letakkanlah dasarnya pertama-tama dalam kerendahan hati. Dan kerendahan hati itu sekarang adalah nilai yang dibutuhkan oleh dunia untuk mengcounter tren dunia ini, yaitu kerendahan hati, di mana orang berebut, di mana orang ingin sombong, di mana orang ingin menampilkan diri viral dengan narsisme, dengan memamerkan diri seakan-akan hebat, di mana orang menjadi suka untuk narsis, suka untuk eksibisionis, suka untuk ini dan itu, dan tampaknya semakin dibutuhkan apa? Dunia sekarang dibutuhkan apa? Untuk melawan tren seperti itu, yang dibutuhkan adalah kerendahan hati. Dunia mengajarkan kepada kita untuk mencari apa? Sukses, kekuasaan, dan uang. Maka akhir-akhir ini kita melihat di dalam pembicaraan media sekarang ini tentang pinjaman online, judi online, daya pikat uang, daya pikat kekuasaan, daya pikat sukses, maka judi online pun ditampilkan lewat iklan, lewat ini dan itu seakan dapat kalau begini dan begitu seperti akan mendapatkan uang dan sebagainya. Kecenderungan untuk instan. Itu yang ditawarkan dunia. Sementara Tuhan menawarkan kepada kita apa? Kerendahan hati, pelayanan, dan kasih. Dan itulah yang diajarkan kepada kita. Kerendahan hati, pelayanan, dan kasih. Ingat ketika Yesus digoda di padang gurun, setan mengatakan, kamu tuh kurang kerjaan Yesus. Kamu bisa membuat batu ini menjadi roti, mengapa kamu puasa? Kurang kerjaan. Sok repot, sok susah. Yesus mengatakan, manusia hidup bukan hanya dari roti. Kerendahan hati untuk menyadari kerapuhan dan keterbatasan. Dan itulah mengapa Ibu Teresa diajar oleh Tuhan dengan pengalaman kegelapannya. Karena apa? Untuk, tanda petik, menaklukkan kecenderungan dasar manusiawi, naluri manusia untuk mencari apa? Kesombongan, sukses, prestis. Akhirnya, kerendahan hati itu berarti apa? Akhirnya kerendahan hati itu adalah berarti pelayanan. Tanda orang memiliki kerendahan hati adalah orang memberikan diri, adalah orang yang melayani, orang yang tidak berpusat pada diri sendiri. Itu akhirnya tanda kerendahan hati. Hidup
Hidup berarti bagi apa? Hidup berarti bagi sesama, bukan hidup berarti bagi diri sendiri. Dan orang yang rendah hati akan senantiasa memberikan diri. Kalau kita lihat kata humility, berangkat dari kata bahasa Latin humus, tanah. Maka orang rendah hati itu orang nginjek tanah. Orang yang mau kotor, orang yang mau berkeringat, orang yang mau bekerja keras, orang yang tahu dan mengetahui apa realitas dan kenyataan. Kerendahan hati tidak muncul dari orang yang ingin selalu bersih, ingin merasa selalu dilayani, ingin merasa selalu hebat dan baik. Tapi kerendahan hati adalah orang yang mau sakit, mau luka, mau berada di jalan-jalan, mau memberikan diri dan mau melayani. Dan nanti kita lihat apa cara-cara kerendahan hati yang diajarkan oleh Ibu Teresa. Maaf, kok ada kutipan mengulangi lagi. Kalau tidak ada kerendahan hati, cinta itu akan terhambat dan tidak akan terwujud. Nah, kerendahan hati itulah jalan. Menjadi rendah hati adalah pilihan, jalan yang harus ditempuh. Karena Tuhan memberikan kepada kita tawaran itu. Apakah kita mau ngambilnya? Apakah kita mau melakukannya? Apakah kita mau jalaninya? Maka itu pilihan kepada kita. Seperti di dalam kitab suci katakan, aku memberikan dua pilihan, berkat atau kutuk. Nah, kita memilih mana? Memilih berkat atau memilih kutuk? Dan memilih berkat itu bukan jalan sukses. Memilih berkat itu jalan apa? Bukan jalan yang gampang, bukan jalan instan. Memilih berkat adalah memilih apa? Sebagaimana dikatakan dalam Injil, jalan salib, jalan pengosongan diri, atau sebagaimana dialami oleh Ibu Teresa, jalan kegelapan, jalan kesepian. Maka ambil sikap sebagai hamba, menempatkan diri bukan sebagai segala, bukan sok tahu, sok hebat, tidak, sok mau mengatur, dan menempatkan diri bukan sebagai pusat, bukan aku. Santo Paulus mengatakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Ibu Teresa mengatakan, I am nothing, I have nothing, I can do nothing. Saya bukan siapa-siapa, saya tidak punya apa-apa, dan saya tidak melakukan apa-apa. Di balik Nobel, gelar ini dan gelar itu, profesor atau dokter kehormatan, hadiah ini dan hadiah itu, penghargaan ini, penghargaan itu, di balik semua itu, dia tetap mengatakan, I am nothing, I have nothing, I can do nothing. Maka sikap kerendahan hati bertentangan dengan kecenderungan narsis, egois, atau arogansi, sombong. Dan jalan kerendahan itulah jalan pelayanan, jalan pemberian diri, menanggalkan cinta diri, kepentingan diri, dan kehendak diri, menanggalkan self-love, self-interest, self-will, cinta diri, kepentingan diri, dan kehendak diri. Karena proyek yang paling terbesar bagi diri kita adalah bagaimana kita menaklukkan diri sendiri, menundukkan diri sendiri. Itulah proyek raksasa yang harus kita kerjakan. Dan itu akan kita menjadi proyek kita seumur hidup. Mengalahkan diri, menundukkan diri. Supaya kita sadar bahwa kita bukan segala-galanya. Paulus, seperti tadi saya katakan, bukan lagi aku yang hidup, melainkan Kristus yang hidup dalam diriku. Dan ingat, Paulus juga menyebutkan bahwa betapapun dipanggil menjadi rasul, menjadi pewarta Kristus, Paulus sadar bahwa Tuhan memberi duri dalam dagingku. Kelemahan dan kerapuan itu tetap ada. Maka supaya kita mau bertumbuh, kita harus berani sakit. Karena apa? Ada duri dalam diri kita masing-masing. Yang menjadikan kita berani terluka. Cinta baru sejati kalau berani terluka. Demikian Ibu Teresa mengatakan. Dan itu adalah proses yang tidak mudah. Mengosongkan diri. Selesai dengan diri sendiri, ada untuk Tuhan dan sesama. Saya memahami demikian, kalau saya belum selesai dengan diri saya sendiri, saya masih sibuk dengan diri saya sendiri, saya masih narsis, masih ini dan masih self-referential, maka akibatnya saya tidak melayani. Akibatnya apa? Saya meminta untuk dilayani, kecenderungan untuk dilayani. Maka supaya kita bisa melayani, kita diharapkan apa? Selesailah dengan diri sendiri. Sehingga memberikan diri untuk orang lain.
Kalau saya belum selesai dengan diri saya sendiri, saya akan sibuk sendiri. Saya akan memperhatikan prioritas pada diri sendiri, mencari rasa aman dan rasa nyaman diri, dan akibatnya apa? Saya tidak ada waktu untuk orang lain. Saya tidak punya waktu untuk melayani. Bukankah Ibu Teresa mengatakan salah satu persoalan di dunia ini adalah apa? Karena kita sibuk dalam lingkaran kecil, lingkaran sempit diri kita sendiri, circle kita sendiri, dan akibatnya kita tidak melihat bahwa kita bagian dari segala dan semuanya. Jalan itu, jalan kerendahan hati, jalan pengosongan diri, jalan salib. Atau memakai istilah Santa Teresa Lisieux, jalan kecil, jalan sempit. Bukankah Tuhan mengatakan dalam Injil, pintu ke surga itulah sempit, maka harus berdesak-desakan, berusaha dan berupaya. Bukan jalan yang mulus, bukan jalan yang gampang. Maka kerendahan hati pun itu jalan sempit, jalan kecil. Karena apa? Itu harus pertama-tama mengalahkan diri sendiri, menundukkan diri sendiri, dan berdesak-desakan. Dan itu sesuatu yang tidak mudah. Bukankah kita lebih cenderung mencari jalan yang enak, mudah, dan gampang, instan dan menyenangkan? Tidak berani keluar dari zona aman dan nyaman kita. Dan Ibu Teresa pun mengatakan, kerendahan hati adalah ibu dari semua sifat yang baik. Dan dalam kerendahan hati, kasih kita menjadi nyata. Disebut kerendahan hati adalah ibu, mother of values. Ibu dari segala nilai-nilai yang lain. Kalau kita memegang nilai pelayanan, keutamaan, kesucian, kalau ingin membangun keutamaan, ketulusan, keutamaan cinta, maka pertama-tama letakkanlah, sebagaimana tadi kita lihat ungkapan Santo Agustinus, letakkan semuanya itu pertama-tama pada kerendahan hati. Ibu dari semua sifat, dari sebuah nilai-nilai yang baik, dan dalam kerendahan hati kasih kita menjadi nyata. Karena kita melayani, kita tidak mencari diri sendiri. Nah, kita lihat 15 kata-kata mutiara Ibu Teresa tentang kerendahan hati. Bicara sesedikit mungkin tentang diri sendiri. Maka tidak usah terlalu ngomong tentang aku. Sibuklah mengurusan urusan sendiri, bukan urusan orang lain. Jadi jangan kepo, sok tahu, sok ngatur orang. Bukan. Hindarilah sikap ingin tahu. Jangan ikut campur urusan orang. Terimalah gangguan dengan gembira. Jangan berkutat pada kesalahan orang lain. Kita seringkali kalau melihat orang bersalah, kita suka tuh, gosipin, ngomongin, dan sebagainya. Terimalah kecaman atau kritik meski itu tidak patut. Walaupun ada orang menilai kita gini-gini, ngomong kita gini-gini, mungkin itu tidak tepat atau mungkin itu suatu mengatakan, sudah diemin aja. Paus ketika ditanya, Paus apakah tahu bahwa ada orang tidak suka dengan Paus? Oh, saya tahu. Mengkritik Paus, oh saya tahu. Lalu bagaimana? Ya biarin aja. Mengalah pada kemauan orang lain. Berani mengatakan, silahkan. Orang lain lebih dulu. Mengutamakan orang lain. Menerima penghinaan dan kerugian. Terimalah keadaan dipandang rendah, dilupakan dan tidak dihargai. Sopan dan lembut meski dipancing. Tidak menjadi emosional. Cepat naik darah, cepat marah. Jangan berkehendak dipuji atau dicintai. Jangan berlindung di balik gengsi Anda, tapi itu juga status Anda. Mengalah dalam diskusi meski Anda benar. Karena mengalah itu bukan soal saya benar atau tidak, tetapi mengalah demi apa? Demi kebaikan bersama. Kadang-kadang sudah diam saja. Daripada kita ribut yang tidak ada gunanya. Kebenaran pribadi bukan segala-galanya, tapi kebaikan bersama itu yang lebih mau dicari. Pilih selalu tugas yang lebih sulit. Mohon maaf saya tidak tahu persis siapa yang menerjemahkan ini, tetapi tentu kita punya teks-teksnya dalam bahasa Inggris, saya tidak tahu siapa yang menerjemahkan ini. Tapi ini kira-kira perlu terus-menerus kita pelajari, kita dalami, supaya kita belajar tentang apa? Belajar tentang kerendahan hati. Dan ini disebut 15 cara kerendahan hati sebagaimana diajarkan oleh Ibu Teresa. Dan tanda kerendahan hati adalah menjadi murah hati.
melayani satu sama lain. Tersedia bagi sesama, hati yang mencintai, dan tangan melayani. Dan kerendahan hati itu mengabdi, memberikan diri, murah hati. Karena tanda orang rendah hatilah murah hati. Karena dikatakan murah hati demikian. Eh, gracia, rahmat. Rahmat itu bahasa Latinnya gracia. Dan dari kata gracia kita mengenal kata gratis. Orang yang sadar bahwa dirinya mendapatkan rahmat itu akan makin murah hati. Orang yang tidak sadar bahwa segala-galanya rahmat itu makin pelit. Maka orang yang sadar dirinya mendapat rahmat, semakin rendah hati dan semakin memberikan diri, semakin murah hati untuk memberi. Tersedia bagi Tuhan dan sesama, sadar dirinya adalah alat di tangan Tuhan. Ibu Teresa mengatakan, menggambarkan dirinya bagikan pensil di tangan Tuhan, yang siap untuk menuliskan something beautiful for God. Prinsipnya, mengalami rahmat, ingat rahmat, gracia, dari kata gracia kita mengenal kata gratis, cuma-cuma, mengalami rahmat dalam menjumpai dan melayani sesama. Pelayanan kita kepada sesama, perjumpaan kita kepada sesama, itu semakin menyadarkan kita bahwa Tuhan bekerja, rahmat ada, penyelenggaraan ilahi itu nyata. Tetapi kalau kita sibuk di dalam dengan diri sendiri, kita akan tidak mudah mengalami rahmat. Karena rahmat itu tidak ditemukan di buku, tidak ditemukan di kantor, tidak ditemukan di teori-teori, bahwa saya tahu banyak tentang Ibu Teresa, saya tahu tentang kitab suci, saya tahu tentang teologi. Itu bukan segala-galanya, bukan itu rahmat, tapi rahmat itu mengajarkan kepada saya untuk menjumpai sesama. Saya belajar teologi sampai S3. Tapi saya akan mengaku dengan jujur, puncak teologi saya bukan pada saat saya menulis disertasi, tetapi pada saat menjadi pastor paroki di Kelepu, ketika melayani pengakuan dosa, simbok-simbok buta huruf, simbah-simbah buta huruf. Dan itulah puncak teologi saya. Bagaimana orang dalam, mohon maaf, buta huruf, tidak berpendidikan, tidak bisa baca dan tulis dan sebagainya, bahkan tidak hafal doa Salam Maria, walaupun dalam bahasa Jawa tidak hafal, kemuliaan juga tidak hafal, tidak tahu dosa itu apa, tetapi dia mengatakan iman. Kalau Romo berkati saya, dosa saya diampuni. Iman. Iman mengatasi segala teori, doktrin, bahkan ritus. Semakin memberi, semakin menerima. Hati mencintai dan tangan melayani. Untuk menapaki jalan kerendahan itu kita diajak menapaki proses. Tekun, sabar, lemah lembut, rendah hati. Karena akan menimbulkan daya rohani yang subur. Dan itu melawan kekerasan verbal atau tindakan yang verbal. Kekerasan verbal itu kata-kata yang kasar, kata-kata yang keras. Dan tindakan itu. Sukacita dan rasa humor. Paus itu lebih dari 50 tahun, itu setiap selesai ibadat pagi selalu mendoakan, yaitu doa mohon rasa humor. Doa dari Santo Thomas More. Dan itu doa yang menarik. Ingat Thomas More di penjara, walaupun dia dulu ada Perdana Menteri, di penjara oleh Raja Charles, dan Raja Henry, Raja Inggris yang kemudian tidak mau jadi Katolik karena menikah lagi, dan di situ dia menemukan rasa humor. Ingat Maximilian Maria Kolbe masukkan ke gerbong gas oleh Nazi, tentara Nazi, dan di dalam gerbong itu dia melawak sehingga semua orang tertawa. Akhirnya menunjukkan bahwa salah satu ciri dan tanda kesucian adalah rasa humor. Orang yang terlalu serius itu kadang-kadang tidak terlalu suci itu. Maka jangan terlalu serius-serius amat. Sukacita, rasa humor, situasi berat tidak menghilangkan sukacita adik kodrati. Karena menemukan betapapun berat hidupnya, betapapun banyak kesulitan itu, tetap tidak kehilangan sukacita. Maka diharapkan punya sikap positif dan penuh harapan. Murung bukan tanda kesucian. Padahal Paus ini mengatakan orang Kristiani seringkali hidupnya seperti prapaskah, muram wajahnya. Ataupun seperti pulang dari pemakaman, seperti robot, tidak punya hati. Dan itu bukan tanda kesucian, tapi orang yang penuh rasa positif. Paus mengatakan kita hendaknya membangun bukan no church, tetapi yes church.
Bukan no, tidak, tidak, tidak. Tapi yes, ya, bagaimana, bagaimana, bagaimana. Memberi ruang, memberi tempat untuk orang menemukan sesuatu. Bukan sikap rigid, bukan sikap kaku. Berani dan kehendak Tuhan, kehendak kuat. Karena apa? Punya kebebasan dan gairah rasuli. Apa namanya? Mempunyai kebebasan. Caritas Christi Urgetnos. Kebebasan itu menggairahkan dan suka dan berani menghadapi kebaruan-kebaruan. Ingat, supaya kita menghindari kecenderungan untuk berlabuh di tempat yang aman. Sudah istilahnya itu mager, malas gerak, tidak mau keluar, mapan, nyaman. Dan pelabuhan aman itu apa? Individualisme, berpusat pada diri, spiritualisme. Ingat, Vatikani pernah mengatakan kecenderungan, hati-hati dengan kecenderungan narsisme spiritual. Orang berdoa, tapi narsis. Karena pusatnya diri sendiri, hanya menemukan rasa aman dan nyaman, tetapi tidak mau bergerak, tidak mau keluar. Dogmatisme, kaku atau pesimisme nostalgik. Ini kecenderungan orang mengatakan dulu, biasanya, tapi orang tidak mau berubah. Karena senantiasa dulu, biasanya pada waktu saya ini, itu. Atau mungkin saya mengatakan, pada waktu saya menjadi Romo Paroki di Blok B, padahal itu sudah sekian abad yang lalu. Nah, pesimisme nostalgik. Dalam kebersamaan, tidak berjuang sendiri. Untuk menjadi rendah hati, kita ada dalam kebersamaan. Tidak berjuang sendiri. Kita tidak berjuang sendiri. Kita tidak bertemu sendiri. Kita ada dalam kebersamaan. Maka kekerabatan itu menjadi penting. Ada bersama yang lain untuk berbagi. Dan PK akan detail dalam kebersamaan. PK ada detail dalam persamaan itu seperti misalnya PK dalam ada detail-detail persamaan. PK akan hal yang kecil. Oh, tampaknya dia lagi batuk. Oh, tampaknya dia lapar. Oh, tampaknya. Jadi tidak ada suatu acara kita segini, tapi kita peka akan kebersamaan. Karena digambarkan dalam hidup rohani, setan itu sangat perhatian dengan detail-detail hidup kita, maka oleh karena itu kita juga peka dalam detail-detail hidup kita. Setan itu sangat melihat detail-detail hidup kita. Misalnya, saya bangun pagi, alarm saya matikan, habis itu saya malah memperbaiki selimut. Nah, setan itu memperhatikan detail-detail itu. Dan maka kita perlu peka akan detail-detail dalam hidup kita. Dalam doa terus-menerus, tidak ada kesucian, tidak ada kerendahan hati dalam tanpa doa. Maka hati yang terarah kepada Allah hening dan mengkontemplasikan wajah Yesus dalam semuanya itu. Cor ad cor lucitur. Hati, perjumpaan dari hati-hati. Kerendahan hati itu soal hati. Maka hati-hati, Paus Fransiskus itu mengatakan godaan atau kesesatan zaman modern adalah disebut gnotisme baru, pelagianisme baru. Apa artinya? Orang terlalu bangga dengan pengetahuan. Seakan-akan pengetahuan itu segala-galanya, itu gnostisme baru, pengetahuan, atau saya sudah tahu tentang Ibu Teresa, itu kesesatan, lalu akhirnya tidak berubah, tidak melihat pekerjaannya Rahmat, atau Pelagianis baru. Oh, saya sudah ikut Zoom terus tiap Jumat, dan sebagainya. Seakan-akan kalau saya melakukan ini, saya melakukan itu sudah. Padahal akibatnya apa? Jangan-jangan kita tidak melihat rahmat, karena rahmat itu dijumpai dalam apa? Dari hati ke hati. Realitas kenyataan dalam hidup ini hanya bisa dilihat melalui apa? Melalui mata yang dibasahi dengan tangisan. Orang Kristiani yang tidak bisa menangis bukan orang Kristiani. Punya mata. Maka di dalam buku harian orang-orang suci senantiasa dikatakan lakrima, air mata. Bukankah Ibu Teresa bertahun-tahun mengungkapkan dalam suratnya kepada pembimbing rohani kepedihan dan kesedihan, atau mungkin juga menelan air matanya karena doanya kosong dan kering? Apakah kamu punya hati yang mendamba atau hati yang tertutup, hati yang tertidur, atau hati yang beku, hati yang tidak mudah tergerakkan? Nah, itu yang menjadi pertanyaan bagi kita. Nah, ini tadi sudah kita lihat, kerendahan hati adalah
ibu dari segala keutamaan. Sudah kita lihat tadi, akhirnya doa kerendahan hati. Bebaskanlah aku ya Tuhan dari keinginan untuk dicintai, dari keinginan untuk dipuji, dari keinginan untuk dihormati, dari keinginan untuk disanjung, dari keinginan untuk dimintai nasihat, dari keinginan untuk didukung, dari keinginan untuk menjadi populer, dari ketakutan untuk dihina, dari ketakutan untuk direndahkan, dari ketakutan untuk dicemooh, dari ketakutan untuk difitnah, dari ketakutan untuk dilupakan, dari ketakutan untuk ditertawakan, dan dari ketakutan untuk dicurigai. Saudari dan saudara, itulah yang bisa saya sampaikan. Ya, terima kasih Romo Kris. Mari kita masuk ke dalam sharing. Silakan Winardi untuk memimpinnya. Ya, terima kasih Rosa, terima kasih Romo Kris yang sudah paling tidak mengingatkan saya, Romo. Karena saya kenal Ibu Teresa itu gara-gara 15 cara mencapai kerendahan hati yang tadi sudah Romo bacakan ya. Dan ternyata tidak mudah, Romo. Saya masih banyak. Untuk poin pertama aja masih sering saya lakukan, Romo. Jadi itu menunjukkan masih belum rendah hati gitu ya. Masih sering berbicara tentang diri sendiri. Ya, itu mungkin tadi ya saya cukup kembali lagi dari kenangan masa awal saya berkenalan dengan Mother Teresa ya. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang mau sharing atau mau tanya, silahkan. Saya kasih kesempatan. Ini Bu Koni sudah gitu, jadi kelihatannya sudah mau sharing ini. Silahkan Bu Koni. Belum, Win. Belum, waduh, salah lihat berarti ya. Tapi luar biasa ya Romo Kris. Ya. Begitu Atau Bu Koni menjaga mau ada yang tanya, silahkan, nggak apa-apa, nggak harus sharing Bu Koni. Ya, jadi kemarin itu juga saya menyadari soal kerendahan hati. Bahwa tidak takut dicela, tidak takut dikatai orang, tidak takut di apapun, kita juga nggak perlu dipuji atau disanjung. Itu kerendahan hati. Dan itu saya tanamkan dalam hati supaya bisa saya praktekkan. Terima kasih Romo Kris untuk semuanya tadi. Sangat luar biasa. Ya, itu juga masih PR saya yang besar. Ya sama Maka Romo. saya itu intensi doa yang selalu saya mohonkan, Tuhan ajarlah aku menjadi rendah hati. Dan itu bertahun-tahun. Dan ternyata saya belum bisa. Nah, sudah Romo. Masih Ya. proses, masih belajar. Berarti Kadang bisa, sering gagal. sekali bisa 9 gagal gitu Romo. Ya, Bukannya 9 kali gagal 1 kali 9 kali bisa 1 kali gagal Romo. wah itu tidak Luar bisa biasa. dipastikan. Ya, terima kasih Bu Koni tadi sudah memberikan apresiasi ya untuk apa yang diberikan oleh Romo, dan terima kasih. Semoga bisa menjadi keutamaan ya buat kita Ya semua. betul. Oke. Silahkan siapa yang mau bertanya atau mau sharing, saya kasih kesempatan. Jadi ini Yunita mungkin mau, silakan kalau mau sharing atau bertanya. Suaranya belum dibuka ya. Silahkan dibuka ya suaranya teman-teman. Ya, silahkan kalau mau sharing ya. Begini, terima kasih Rama Kris. Selamat Nah, malam. Oma Clara, Selamat ya malam. malam. Oh ya. Ya, silakan Oma. Saya itu mengenal Bunda Teresa itu dikasih buku sama suster kasih di Cilincing. Karena saya aktif di kelompok Padre Pio. Suka pergi ke tempat Atma Bata itu hampir sebulan sekali. Saya kenal baik dengan suster-suster di sana. Anu ini Bu Sri, Bu Clara ngerasa ini
oh iya saya senang baca Quran. Nah, nanti saya kembalian nggak usah. Jadi saya senang sekali, tapi saya nyesel karena saya tidak bisa bawa buku itu ke Magetan. Karena saya ke Magetan hanya bawa orang aja, nggak bawa apa-apa, tak tinggalkan teman-teman. Jadi dengan sama Romo ajari saya, Romo, kerendahan hati itu sangat saya rindukan. Tapi kadang-kadang saya itu banyak sombongnya. Ah, kok gitu aja nggak bisa gitu. Padahal saya nggak ngerti apa-apa. Itulah Romo, kekurangan saya. Mohon Romo kasih jalan kepada Ya, Halo, halo. Oma Suaranya mungkin hilang. nge-lag ya Romo. Oke, Ya. ya Om, itu berarti banyak Romo yang ingin bisa rendah hati ya di sini ya kelihatannya ya. Oke, dari Oma Clara Magetan ya. Nah, sekarang silakan. Mungkin Yunita tadi mau tanya atau mau sharing silakan. Silakan Yunita. Ya, ya, terima kasih Pak Winadi, terima kasih Romo. Sekarang udah bisa unmute. Romo, tema hari ini itu apa ya? Lumayan menyentil sih terutama buat saya kan. Karena perjuangan untuk menjadi rendah hati itu ternyata tidak mudah, apalagi tadi kan ada 15 poin ya Romo, pelatihan kerendahan hati dari Bunda Teresa. Saya lihat aduh banyak banget yang belum bisa saya lakukan dalam kehidupan saya, terutama misalnya apa, pilih selalu tugas yang lebih sulit. Kadang kan kalau dalam pelayanan pasti kita lihat dulu nih yang paling gampang apa ya gitu ya. Itulah yang diambil gitu, dan kadang nggak mau gitu ngambil apa tugas yang lebih berat, apalagi yang saya nggak bisa gitu, maksudnya nggak punya kompetensi di situ gitu. Jadi memang maksudnya Bunda Teresa ini adalah sosok yang luar biasa kalau misalnya belajar kerendahan hati. Tapi begini Romo, ketika kita misalnya mungkin menjadi umat yang biasa-biasa saja, menjadi pelayan Tuhan yang biasa-biasa saja, menjadi mungkin cuma menjadi bagian dari tim gitu kan, bukan menjadi seorang pemimpin atau leader, itu mungkin lebih gampang untuk belajar rendah hati. Nggak tahu ya, saya nggak tahu. Ketika punya satu, maksudnya semakin tinggi, misalnya punya jabatan atau punya misalnya jadi leader lah semacam itu, wah itu tantangannya sungguh luar biasa Romo untuk menjadi apa lebih rendah hati. Dan saya jujur yang mengatakan ketika baru saya memimpin ada tim gitu misalnya yang tidak update gitu, misalnya perkembangan dari tim, kemudian ada anggota tim yang mungkin melakukan sesuatu gitu kan, tapi tanpa informasi ke saya gitu atau gimana, itu merasa aduh kok saya dilangkahi gitu, merasa gitu maksudnya. Tapi seakan-akan mungkin yang tadi itu saya berlindung di alasan saya itu leader gitu. Tapi kalau ada apa-apa, kalau ada yang tidak cocok atau tidak sesuai gitu kan, nanti saya akan disalahkan. Saya berlindungnya selalu di situ. Jadi maksudnya bagaimana Romo agar apa ya, ketika kita harusnya kan kalau kita semakin tinggi kita semakin menunjuk ya. Nah, bagaimana supaya kita bijak gitu, tahu apakah ini betul sungguh kerendahan hati atau itu cuma kerendahan hati yang palsu gitu tadi seperti kata Romo ya, atau saya sok rendah hati gitu padahal enggak kayak gitu. Nah, bagaimana membedakannya atau maksudnya supaya benar-benar menjadi seorang pemimpin yang mungkin rendah hati, ya mungkin tidak mudah ya Romo, tapi maksudnya minimal kita ada satu langkah yang bisa kita lakukan untuk memulai untuk menjadi rendah hati dalam kehidupan kita. Terima kasih Romo. Ya, tidak mudah. Karena begini, menjadi pemimpin kan ingin membawa sekian banyak orang menuju ke sebuah tujuan tertentu. Misalnya untuk event organizer, membuat acara ini tujuan tertentu. Dan dari mereka-mereka itu tentu ada satu dua yang mungkin nyebelin, nggak bisa diajak bareng, yang selalu maunya sendiri, mau punya ide sendiri atau membangkang, membantah dan sebagainya. Itu kan selalu ada kok, selalu ada. Sebagai contoh dalam hidup bersama selalu ada yang nyebelin itu. Tetapi di satu sisi, nah ini yang beratnya. Jangan sampai orang itu ditinggalkan.
satu sisi. Tapi jangan sampai hanya karena 1-2 orang, kita semua lalu tidak jalan. Nah, ini membutuhkan kebijakan. Dalam Injil hari ini ada ungkapan, hendaklah kalian cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Seperti ular itu, seperti ular kalau manu mangsa kan, cerdik seperti ular atau tulus seperti merpati. Apalagi sebelumnya dalam Injil hari ini dikatakan bahwa kita diutus seperti Yesus mengatakan seperti domba ke tengah serigala. Nah, karena menjadi domba di tengah serigala kan kita perlu melihat ada banyak ancaman, ada banyak bahaya, ada banyak tantangan, godaan, dan sebagainya. Maka dibutuhkan bukan pertama-tama, kalau saya membaca Paus Fransiskus ya, itu bukan pertama-tama kepandaian, tetapi kebijaksanaan. Dan kebijaksanaan ditumbuhkan dari kebeningan hati. Maka dapat dikatakan bagaimana kita mempunyai kesabaran, dan menjadi sabar itu susah. Sabar dalam bahasa Inggrisnya patient. Patient itu akar katanya pasio, dan pasio itu jalan salib. Untuk menjadi sabar itu ada luka, ada jatuh, ada sakit. Tapi yang penting bukan luka, jatuh, dan sakitnya. Yang penting adalah apa? Seperti dalam jalan salib, yang penting adalah apakah saya mau bangkit, berdiri, dan berjalan lagi atau tidak, dan memanggul salib itu. Dan ini sebuah proses yang panjang, tentu di dalam sebuah kelompok, apalagi organisasi, sebuah kelompok organisasi punya goal tertentu, punya tujuan tertentu, dan kita mau mencapai tujuan itu, apalagi lalu ada target-targetnya. Tujuan ini dicapai sekian tahun, dan sebagainya. Misalnya membuat acara tertentu, kita acara ini maka penggalangan dana pada bulan ini sudah tercapai sekian, dan sebagainya, nanti ini dan itu, dan sebagainya. Ada target-target tertentu. Tetapi di tengah sebuah kelompok, organisasi atau kepanitiaan pun tetap ada orang-orang yang tampaknya sulit tuh diajak kerjasama, tampaknya sulit diajak bareng. Maka disitulah ada letak penegasan kita, atau dalam bahasa dalam bahasa kami itu disebut diskresi. Orang ini satu sisi, demi kepentingan bersama lebih baik itu bukan mengatakan dipinggirkan, tapi tidak usah terlalu dilibatkan. Tetapi janganlah kita lalu mengabaikan, mengucilkan, atau membuang. Karena apa? Supaya orang ini harus kita mengatakan dalam bahasa Injil, Tuhan membenci dosa tapi mencintai pendosa. Dan ini tidak mudah. Kalau ada orang tanda petik bersalah pada saya tidak suka bahwa dia memaki-maki saya atau dia membuat ini atau tentang saya. Tetapi pertanyaannya lah, jangan-jangan sambil saya marah, saya membenci dia. Saya mengaku dengan jujur dan terus terang ada orang-orang tertentu yang saya masih sulit kok saya maafkan itu. Saya masih mudah tersinggung tadi, maka Bu Konya tuh Oma Clara mana saya tuh masih jauh dari kerendahan hati loh. Karena saya masih punya kemarahan pada orang-orang tertentu. Dan mendoakan dia saya kadang-kadang masih berat. Ketemu dia, melihat wajahnya sudah sebel saya. Nah, itu proses yang terus terang belajar. Kadang-kadang merasa, ini orang itu kok nggak bisa diajak sih? Kok orang ini nggak bisa digerakkan toh? Sebel, marah. Tetapi bagaimana menghadapi itu? Sudah, apa boleh buat? Jangan sampai demi 1-2 orang yang nyebelin itu, yang tidak bisa diajak bersama, lalu kita terhambat tidak maju mencapai tujuan, tidak mencapai target yang diharapkan, apalagi organisasi atau kepanitiaan apapun. Tetapi bagaimana di satu sisi demikian, sisi lain janganlah kita membenci dia. Janganlah kita meninggalkan dia. Janganlah kita lalu relasi kita menjadi renggang dengan dia. Sesuatu yang tidak mudah. Tidak mudah. Contoh, mohon maaf, ini contoh yang aktual, perdebatan yang aktual ya. Bagaimana Vatikan mengatakan bahwa memungkinkan memberkati pasangan sejenis. Nah, ini perdebatannya juga. Tapi Paus mengatakan
Bukan perkawinan, bukan relasinya yang diberkati, pribadinya yang diberkati. Karena gereja tidak mengakui adanya perkawinan sejenis. Tetapi orang punya kecenderungan itu dan hidup bersama oleh karena itu tetap kalau meminta berkat diberkati. Tapi bukan sebagai berkat atas relasi, tapi berkat akan pribadinya. Tidak mudah untuk memahami ini. Saya kalau tahu bahwa ada orang tanda petik berdosa, lalu datang pada saya, pasti pertama-tama akan saya nasihati kok. Tetapi ada sebuah kisah demikian pada waktu pandemi. Di Italia ada, mohon maaf tanda petik, pelacur, lesbi, yang melayani orang-orang punya kecenderungan sejenis itu. Ketika masa pandemi non-job, tidak punya pendapatan, maka nggak punya duit, lalu tidak bisa membayar sewa apartemen. Dia datang kepada Romo Paroki, minta bantuan. Romo Paroki mengatakan, oh saya tidak punya duit, karena duit saya habis untuk bantuan ini pada masa pandemi. Lalu Romo Parokinya itu punya ide, menulis surat kepada Paus, menceritakan persoalan ini. Dan apa yang terjadi? Paus memberi sumbangan. Mengatakan silahkan pakai ini untuk sewa apartemen selama 1 tahun. Nanti kalau kamu nggak punya duit lagi, silahkan hubungi saya. Dan apa yang terjadi? 2 orang itu, dan Paus tidak mengatakan, tapi itu loh, cara hidupmu itu loh. Itu dosa. Paus tidak memberi nasihat moral apapun juga. Lalu apa yang terjadi? 2 orang itu mengatakan, kita itu kan sebenarnya bukan orang baik toh. Yang kita lakukan itu kan dosa toh. Tapi kok tetap dibantu ya sama Paus ya? Kok tidak dimarahin ya? Lalu justru karena itu dia berubah. Who I am, who judge. Atau Tuhan mengatakan kepada pelacur yang ketahuan berzinah, bertanya, ada yang melempari kamu batu enggak? Tidak Tuhan. Lalu Yesus mengatakan, baiklah sekarang pulang ya. Dan jangan berbuat dosa lagi ya. Tidak menghukum. Nah ini tidak mudah, jujur tidak mudah. Kalau ada orang-orang yang menghambat, yang nyebelin, yang nggak bisa diajak kerjasama, yang tidak bisa diajak maju bareng, gimana? Dan kecenderungan kita out, singkirkan, atau buang. Bahkan di kalangan kami pun kadang-kadang ada ungkapan kalau ada romo begini, romo begitu, keluarkan saja. Ada romo nyebelin, romo tua, sakit, nyebelin, terus pertanyaannya kadang, kok nggak mati-mati ya dia ya? Kadang-kadang ungkapan-ungkapan itu muncul, tapi ungkapan-ungkapan ini sebagai ungkapan apa ya? Kekurang mampuan untuk menjadi rendah hati, menerima kelemahan dan kerapuan. Ingat, Yesus ketika perjamuan malam terakhir, lalu apa yang dia katakan kepada Yudas? Silahkan. Dan Yesus tidak marah dan mengatakan, jalan lu. Coba seandainya Yesus itu orang Surabaya seperti Winati, gancok lu. Tapi Yesus bukan orang Surabaya ternyata. Kalau karena saya orang Jawa, saya akan langsung memaki dia bajingan. Tapi Yesus bukan orang seperti saya. Hanya mengatakan pada Yudas, silahkan. Oke, silahkan. Jalankan. Bahkan Yudas pun mencium Yesus sebelum Yesus ditangkap. Dan Yesus tenang-tenang saja. Ya, kurang lebih demikian. Tidak mudah ya. Mungkin Ya, ini bukan jawaban yang sangat, tips yang sangat, tapi ya, problem yang tidak mudah kita atasi. Ya, baik. Terima kasih Romo. Sama-sama. Ya, terima kasih Romo. Romo, ada yang menarik ya menurut saya ya. Kalau orang Madura gitu Romo, sama orang Jawa, itu menurut Romo lebih rendah hati mana Romo? Karena kan kalau orang Madura itu omongannya kasar kayak tadi ya, sedikit-sedikit jangkrik ya, jancuk. Bahkan sorry Romo, anak saya itu
karena mungkin terpengaruh Surabayaan itu sedikit-sedikit ya ngomongnya gitu gitu. Meskipun sama temennya itu ngomong gitu, Cuk, ya gitu ya. Jadi panggilannya itu seperti itu Romo. Sehingga ya terkadang saya juga merasa, aduh Cek Soro nih masa manggil temen aja manggil istilah itu. Tapi bagi anak muda itu kayak istilah yang friendly gitu Romo. Yang apa ya, yang ini ya. Saya sendiri kadang tidak memahami ya ini. Nah, kadang saya juga ingin memberi tahu gitu ya pada anak saya misalnya begitu. Eh, tolong karena kalau ngomong itu sama temennya begitu, kapan-kapan kan akan keceplosan gitu loh ngomong dengan orang lain begitu. Jadi pertanyaan saya itu eh, apakah bahasa ya yang tadi ya Romo ngomong itu kan eh, tetapi terkadang yang kata-kata kasar itu verbal, Romo tadi kan bilang ya menyinggung ya, ada kata-kata yang kasar ya verbal ya, tapi belum tentu orang itu kasar gitu, tapi dia benar-benar apa ya tulus ya ngomongnya ya, jadi kayak kayak sapaan ya, bahkan ketemu gitu langsung pakai tangannya, ya apa kabar Cuk. Jadi kadang ya ya begitulah orang Surabaya gitu ya, kadang ya sampai temennya begitu, apalagi anak-anak muda sekarang Romo. Nah, mungkin Romo bisa menginfokan buat saya kira-kira apakah ada pengaruhnya ya Romo dengan bahasa yang seperti itu, dengan apa namanya, dengan kerendahan hati ya. Kalau orang Jawa kan apa namanya halus ya Romo, apa namanya. Jadi ngomongnya kan halusan, ya gitu ya. Jadi beda ya, gitu ya. Apakah ada pengaruh Romo? Ya, kelihatannya halus tapi hatinya mendendam, itu ya juga tidak baik. Atau ada istilah gelembuk Jowo. Atau begini, orang Jawa itu pakai pakaian apa namanya belangkon, kerisnya di belakang, mondolannya di belakang. Kelihatannya halus tapi di belakang itu. Nah, nah itu ada ungkapan. Kalau bagaimana orang Jawa itu nanti tanya Ratna itu, Ratna Jengbor itu, yang Jawi menika, Ngayu Jogarta. Tetapi begini, eh, ada level layers dalam hidup, lingkup pergaulan antar konco sesama. Cuk, itu biasa. Tetapi ya, tetapi kita itu kultur ya, kultur. Sorry, kultur. Tetapi kita juga perlu melihat bahwa ya karena saya orang Jawa, lalu kita perlu melihat bisa menempatkan pada tingkatan-tingkatannya ya. Tingkatannya. Dengan konco ya cuk, tapi kalau ketemu dengan misalnya presiden, cuk, nanti kamplengi pas bampres. Nah, lalu kita tahu layer-layersnya. Maka apa yang saya pahami, saya pelajari dari kultur Jawa itu adalah itu bahasa pun ditata ya. Bahasa ditata. Tapi misalnya sebagai contoh ya, eh, saya itu orang Jawa. Kalau saya memandang Tuhan itu tinggi, maka saya tidak bisa menyapa Tuhan dengan bahasa yang kayak dengan konco sendiri. Tetapi ketika saya belajar di negara berbahasa Jerman, kan Jerman itu kalau dengan orang selevel meredu, mengatakan kamu, tapi orang yang lebih tinggi si. Tapi mereka kalau berdoa kepada Tuhan tidak pakai si, tapi du, kamu dalam bahasa Belanda. Nah, mengatakan itu menunjukkan keakraban dengan Tuhan. Nah, mereka bisa. Tapi saya dengan jujur mengatakan, saya orang Jawa. Saya tidak bisa menyapa Tuhan du, saya menyapa Tuhan si. Nah, itu kultur. Atau kita dalam pertemuan internasional. Dan dalam pertemuan ada dua romo yang lama di Indonesia, satu orang Amerika, satu orang Australia. Dia dulu lama pernah bekerja di Indonesia. Ketika kita dalam pertemuan itu omong bahasa Inggris, saya memanggil mereka, Tom, Herman. Namanya Tom Michel, namanya Herman Robo. Tapi begitu kita bertiga berkumpul, ngomong Indonesia, apa yang saya buat? Saya memanggil mereka Romo Tom, Romo Herman. Ketika ngomong bahasa Inggris, Tom Herman.
Tapi ketika hanya kumpul bertiga ngomong Indonesia, spontan saya mengatakan Romo. Lalu di mana letaknya? Kultur. Karena dia jauh senior daripada saya, dan dengan orang yang jauh senior daripada saya tidak bisa memanggil dia dengan nama. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah bisa dengan teman Eco, bisa, tetapi kita juga melihat bahwa kita tidak hanya hidup di dalam masyarakat yang kulturnya sama loh. Maka memperhatikan kepekaan kultur itu. Tetapi yang lepas daripada itu, yang juga menjadi catatan adalah tampaknya sekarang ini adalah punya kepekaan tertentu yang makin mungkin kepekaan atau toleransi yang makin rendah. Dulu orang mengatakan cok itu kan, tapi banyak sekarang orang tersinggung. Misalnya bagi saya itu menjadi aneh ya, makian. Mengapa sekarang tidak boleh memakai pakaian anjing lo, tapi jadi anjrit? Makian pun diperhalus. Karena apa? Tampaknya orang itu makin sensitif, kepekaannya makin rendah, orang makin baper, kata-kata. Maka sekarang pergaulan pun menjadi tidak mudah. Kalau saya melihat orang-orang muda sekarang, dulu ketika saya masih di Blok B, saya menegur orang mengatakan bodoh kamu itu. Mereka ketawa-ketawa. Sekarang kalau saya mengatakan pada orang bodoh kamu itu, tersinggung orangnya. Tampaknya yang saya pahami adalah kerapuhannya makin terasa, sehingga akibatnya banyak hal itu menjadi sensitif, menjadi mudah baper, menjadi mudah ini dan mudah itu. Dan ini yang perlu kita perhatikan, bagaimana orang-orang muda itu juga, karena hidup itu makin keras loh, hidup itu keras. Nanti kalau tidak hati-hati kita tidak belajar untuk tertempa oleh hidup. Dalam surat Ibrani dikatakan Tuhan mengajar orang yang dikasihinya. Cara Tuhan mendidik itu dengan mengajar. Maka kalau kita mau belajar kerendahan hati, Tuhan itu mengajar kok. Dengan memberikan terpaan, latihan-latihan, dan tantangan-tantangan. Dan kalau kita gagal, kita hanya Tuhan gagal, belum berhasil. Karena begitulah cara Tuhan mendidik kita. Mengapa Ibu Teresa diberi kegelapan yang panjang dan lama? Karena Tuhan ingin mendidik Ibu Teresa untuk apa? Untuk mengetahui apa artinya menjadi cahaya, menjadi terang bagi Tuhan. Bukankah Ibu Teresa mendapat panggilan, "Come be my light." Jadilah terang bagiku, jadilah cahaya bagiku. Dan Tuhan memberikan kepada Ibu Teresa apa? Kegelapan. Itu cara Tuhan mendidik. Maka jalan kerendahan itu jalan sempit. Tuhan mendidik kita menjadi rendah hati itu seperti masuki jalan sempit. Bukan jalan mulus. Bukan jalan lebar. Bukan jalan tol. Sempit, macet, panas, bising, dan sebagainya. Dan itulah jalannya. Maka kembali kepada pertanyaan Winardi, tidak apa-apa, tetapi kita ingat masyarakat kita itu bukan hanya Surabayaan. Dan tiap orang punya kepekaan yang berbeda-beda soal tanda-tanda keakraban itu. Dan maka dalam hidup masyarakat yang semakin plural, semakin majemuk, kita harus mempunyai sensitivitas, kepekaan. Karena keakraban pun itu ada layers-nya, ada tingkatan-tingkatan, ada lingkaran-lingkarannya. Dengan konco yang dekat, saya bisa menyapa mereka dengan, atau tanda petik memaki mereka dengan sapaan sebagai makian cok gitu. Tetapi kalau ketemu orang lain, kita harus sadar jangan memakai kata-kata itu, bahasa itu, karena bahasa itu mempengaruhi juga. Ini Winardi, maka Ya, semakin luas kita bergaul, semakin kita harus menemukan kata-kata yang tepat pada level-level yang berbeda-beda, tingkatan yang berbeda-beda. ya, terima kasih Romo. Saya ini melihat beberapa teman-teman yang dari Padang ya, ada Bu Jenny, ada Bu Linda, ada Pak Yosep, ada Bu Veronica. Silahkan
kalau mau bertanya ya, mungkin dari Padang gimana tentang rendah hati? Silahkan, bisa salah satu dibuka. Bu Linda tadi, saya lihat Bu Linda ya tadi ya. Apa masih ada ya Bu Linda? Masih ada Pak Win. Oh iya, baru kelihatan ini suaranya. Ya, silakan mungkin mau sharing atau bertanya ini dari teman-teman Padang ini ya. Mungkin ada teman-teman yang lain duluan masih mau bertanya, bukan? Ya, silakan ada Bu Jenny, ada Pak Yosep dan ada Bu Veronica. Saya kasih kesempatan lah untuk teman-teman Padang. Malam Pak Win, Ya, malam Romo. Selamat malam. Ya, ya Pak Yosep. saya telah Lamu mendengarkan. tabasuo. Lama nggak suara semua. Nanti bersorak. Ya, hal ini memang untuk kerendah hati ini memang bagaimana ya? Rendah hati. Ya, seharusnya memang kita bisa. Tetapi kadang-kadang kita terpengaruh harga diri gitu, Pastor. Ya. Kalau saya lihat di poin 5 itu, saya merasakan kerendahan hati itu berat. Ya tidak gampang. Tapi ya selama ini memang saya sudah berusaha gitu. Tapi di poin 5 tadi saya lihat, wah, ini kalau saya tersinggung nih. Gitu, Romo. Bagaimana caranya ini, Romo? Sebentar, saya melihat lagi poin 5 itu apa tuh tadi. Saya ngecek dulu, karena saya juga tidak hafal. Terimalah gangguan dengan gembira. Lah, ini susah ini. Ya itu, Romo. Mohon maaf, ini contoh spontan ya, spontan muncul. Iya, Saya Romo. itu kagum dengan Gus Dur itu ya. Ketika dia jadi presiden, dia direpotin, direcokin, bahkan kemudian harus mengundurkan diri. Dia tuh tenang-tenang saja itu. Bahkan hari terakhir dia di istana, dia dengan celana pendek, melambaikan tangan. Sudah ya, saya pergi ya. Dan itu yang saya bayangkan. Atau dua contoh. Pertama Nelson Mandela, kedua Kim Dae-jung. Nelson Mandela itu kan ketika politik apartheid berlaku di Afrika Selatan, dia ditangkap, dipenjara, disiksa, dimasukkan penjara, bahkan dimasukkan penjara itu seperti penjaranya seperti sumur karena ruangannya tinggi, lalu jendela itu di atas sana sehingga dia tidak bisa mendapatkan sinar, bahkan tidak bisa untuk menengok keluar. Setelah dia keluar dari penjara, lalu akhirnya menang pemilu, dia mengangkat orang-orang yang menyiksanya itu menjadi pejabat-pejabat. Tidak ada dendam, tidak ada kemarahan. Lalu ketika ditanya mengapa, dia menjawab, saya diajari oleh Yesus. Kim Dae-jung itu juga tokoh oposisi di Korea Selatan. Ketika rejim militer berkuasa di Afrika Selatan. Dia ditangkap, disiksa, bahkan yang tragis, dia dibawa dengan perahu oleh Intel sana, kayak BIN atau apa itu seperti di Indonesia. Lalu dia diceburkan ke laut, di tengah-tengah laut. Supaya apa? Supaya dia mati dan tidak ditemukan jenazahnya. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata tidak lama kemudian ada nelayan Jepang lewat. Dan nelayan Jepang menemukan Kim Dae-jung yang terapung-apung di laut. Diambil, dibawa, kemudian dibawa ke rumah sakit. Dan pada saat itu mereka tahu ini Kim Dae-jung, tokoh oposisi di Korea Selatan. Diobati dan sebagainya. Maka kemudian ditemukan bahwa kakinya itu pincang dan paru-parunya rusak. Ketika dia akhirnya menang pemilu, dia mengangkat kepala Intel Korea Selatan sebagai Perdana Menteri. Ketika dia ditanya, mengapa? Dan Kim Dae-jung mengatakan, saya Katolik dan saya diajari oleh Yesus untuk mengampuni. Tidak dendam dan tetap dengan happy saja.
Atau Yohanes Paulus kedua ketika ditembak oleh Mehmet Ali Agha. Ketika beliau siuman dari kritisnya, dia bertanya, bagaimana yang menembak saya? Lalu dijawab, oh dia ditangkap, sekarang di penjara. Yohanes Paulus kedua segera menjawab, saya mengampuni dia. Dan ketika Yohanes Paulus kedua kembali dari kembali dari penjara itu, kembali dari rumah sakit itu, apa yang dia buat? Yang dia buat adalah dia lalu mengunjungi Mehmet Ali Agha itu. Dan inilah yang terjadi. Apa? Mempunyai kegembiraan dan juga mempunyai keinginan untuk mengampuni dan gembira. Karena apa? Karena melihat dan merasakan bahwa itu bukan segala-galanya. Dan ini belajar untuk itu. Dan jujur, berat. Tetap happy saja. Oke, emangnya gue pikirin seperti Gus Dur memakai kata-kata itu. Dan ini perlu latihan ya. Perlu Bagaimana latihan, saya menerima kritik? nggak bisa, nggak mudah ya gangguannya. Ya. Apalagi kalau rame gitu Romo, kita pengen tenang tapi ada yang rame, kan kita marah biasanya juga ya Romo. Saya memakai contoh ya. Contohnya diri saya saja ya. Saya itu kan, saya bukan psikolog. Saya tuh punya istilah, saya tuh punya sindrom rasa kecil. Mengapa? Saya tuh anak laki-laki paling kecil dalam keluarga. Ketika kakak-kakak saya tuh main pergi, saya mau ikut, kakak-kakak saya mengatakan, kamu anak kecil di rumah saja. Kalau kakak-kakak saya main sepak bola, saya mau ikut, kamu anak kecil di rumah, di pinggir saja. Dan saya punya sindrom itu, ini istilah saya. Maka kalau saya itu suka membaca, itu karena apa? Karena saya tidak pernah diajak main, tidak pernah diajak ini dan itu. Akhirnya saya di kamar, saya membaca. Kompas, Intisari itu saya baca. Ini kebetulan orang tua saya, walaupun saya orang desa, orang tua saya itu langganan Kompas, langganan Intisari, Bubu dan sebagainya. Lalu membaca cerita atau juga Tintin, Asterix itu saya baca itu. Nah, ternyata pengalaman itu menjadikan apa? Saya punya sindrom rasa kecil. Selain saya anak laki-laki paling kecil, dan juga saya secara fisik, secara tubuh itu paling kecil. Kurus lagi. Maka saya itu dulu mudah tersinggung kok dikatakan kurus, kecil. Romo kok kurus. Dan saya mengolah itu. Dan kemudian mencoba bermain dengan itu. Kalau saya pergi di sebuah tempat, dijemput. Nah, kalau yang menjemput suster, saya kadang main. Saya pura-pura tidak lihat suster itu. Lalu suster itu nelpon saya. Romo Kris, ya. Romo sudah keluar dari bandara, sudah keluar dari stasiun, sudah. Romo di mana? Saya di belakang suster. Mereka, Romo itu saya membayangkan Romo Kris orangnya tinggi, orangnya gendut, orangnya ternyata kurus ya. Atau saya memberi retret di Kalimantan, di daerah sekarang kawasan IKN itu. 2 gelombang. Gelombang pertama selesai, lalu ada break 2 hari, saya jalan-jalan sampai Bontang, sampai Kutai, dan sebagainya. Gelombang kedua akan mulai besok sore. Dan sore ini peserta-peserta dari gelombang kedua sudah mulai berdatangan, karena dari berbagai macam kota dan daerah. Ada satu suster Belanda. Dan saya sebenarnya tidak kenal suster itu seperti biasa. Kalau saya tidak kenal dengan orang, saya kan jaim ya susternya, tidak sok tahu. Lalu ada suster Belanda melirik saya, melihat saya, dan saya tahu cara suster melirik dan melihat itu merendahkan saya. Tapi saya senyum-senyum saja. Di tengah-tengah retret suster itu mengatakan, maaf ya Romo, karena kemudian ada bimbingan ketemu saya, maaf ya Romo. Ketika melihat Romo pertama kali, yang hanya diem saja, katanya, saya tuh membayangkan, jauh-jauh didatangkan dari Jawa, orangnya hanya kayak gini. Kelihatannya nggak pinter, nggak berwibawa, nggak ngapain nih orang kayak gini anak kecil. Terus waktu itu suster bertanya, Romo tahu itu? Tahu suster. Dari mana Romo tahu? Cara suster memandang dan melirik saya itu saya tahu. Suster meremehkan saya. Romo marah? Enggak.
Mengapa Romo tidak marah? Karena saya tahu. Saya mengatakan awas. Itu padahal itu penyakit saya, sindrom merasa kecil. Saya tuh mudah tersinggung kalau diremehkan. Kalau dianggap apa, ngerti apa dia. Mudah tersinggung. Karena sindrom merasa kecil, itu istilah saya. Tetapi karena saya tahu, saya menjadi awas, awas, awas. Ini ruang sensitif saya. Maka karena itu ruang sensitif saya, awas, hati-hati, hati-hati. Dalam hal-hal ini saya mudah tersinggung. Maka kita perlu mengenali titik-titik lemah, titik-titik rawan kita, peta kita, supaya apa? Supaya kita tahu, awas di situ ada lubang, di situ ada tanjakan, di situ ada ini dan itu. Supaya kita semakin mampu menghandle, memanage hidup kita. Maka kalau saya dihina atau diganggu, dan saya orang yang mudah tersinggung, kalau diganggu, dikritik sebagainya, maka saya awas, hati-hati. Lalu saya dalam hati melatihan senyum, senyum, senyum. Supaya apa? Melawan kecenderungan untuk marah dan meledak. Senyum, senyum. Tentu itu saya katakan berarti senyum atau sabar, tenang, tenang, tenang. Dan menurut saya itu salah satu cara untuk melawan supaya saya tidak meledak, saya tidak marah. Bahwa saya tidak suka diremehkan, ya saya tahu sendiri. Tetapi mengatakan tenang, 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 senyum, senyum. Itu Pak Ya, Yosef. Pak Yosef, terima kasih Iya, Romo. makasih Romo. Ya, Makasih Romo. Ya, terima kasih teman-teman Padang ya sudah ini bertanya. itu tanah kelahiran saya. Nah, Oh itu. iya Romo. Ini juga Boleh saya datang lihat Romo. teman-teman dari Semarang, ada Bu Ona, ada Pak Petrus Budi, ada Bu Lindri. Siapa lagi yang dari Semarang ya? Ya, mungkin silahkan mau bertanya. Yuk teman-teman Amel Semarang. mau nanya. Oke, tadi suara siapa ya? Sebentar. Amel, Amel. Oh, Amel. Amel. Wih, Sorry, di sorry Mel. Amel. Ya, ya, ya. Mo, Silahkan Amel kalau mau Mo, bertanya. Ya. aku mau nanya gini, Mo. Kayak Ya. sekarang kan aku kan lebih banyak dapat tugas adalah jadi konsultan ya, Mo, dari pengalaman pribadi aku. Ini nggak masuk menyombongkan diri apa enggak ya, Mo? Aku jadi mikir. Maksudnya kayak berbicara sedikit mungkin tentang diri sendiri. Padahal aku selalu menceritakan diriku sendiri untuk menjadi contoh orang-orang itu piye ya. Itu nggak menyombongkan diri kan, Mo? Apa enggak? Itu yang aku tanya. Dan kayak apa ya, jangan mencampuri urusan orang lain. Itu kayak misalnya gini, Mo, kayak aku punya teman, aku punya sahabat sedang ada masalah dan dia nggak bisa, aku tahu bahwa dia punya strugglingnya sendiri di mana ya memang introvert pula, jadi aku yang cawe-cawe dia, apa itu salah juga, Mo? Apakah itu gak rendah diri? Itu yang aku mau tanyain sih, Mo. Karena aku yang cawe-cawe, aku yang ngomongin, aku yang ya dari pengalaman pribadi aku juga aku memberi contoh dan ya dia mau stand up gitu, Mo. Apa itu menyombongkan diri ya, Mo ya? Aku lagi mikir, Mo. Gak kerendahan hati ya, Mo ya? Itu Mo yang aku mau tanya, Mo. Lebih pada intensinya apa? Kalau Intensi. Amel menceritakan pengalaman soal demensia dan sebagainya, dari segi pengalaman, bahkan mau menulis buku Yang tentang belum itu. jalan-jalan. Itu bukan sombong, karena berbagi ya. Iya, itu nggak sombong dong ya, Mo Tidak ya? sombong. Tetapi Karena kalau intensinya supaya saya dianggap saya ahli, saya pakar, saya ini dan itu adalah menjadi sombong. Apalagi kemudian mengkomersilkan itu. Oke. Nah, itu kan beda ya. Iya, Kalau iya, misalnya iya. saya diundang ke sana, diundang ke sini, misalnya, Kamis keempat saya tuh diminta untuk mengajar di paroki Ungaran, paroki tetangga, tentang belajar iman Katolik. Saya mengajarkan tentang kredo, aku percayakan Allah Bapa, kemudian aku percayakan Allah Putra, aku percayakan Roh Kudus, dan sebagainya. Ya, apakah saya sombong? Tapi saya mengatakan, saya punya bekal itu, saya punya kemampuan itu, saya memberikan diri. Tetapi saya tidak, tanda petik, menjual kemana-mana dan mati. Siapa mengundang saya ini? Siapa mengundang saya ini?
Saya pinter loh di Hmm. ini, saya ahli itu dan itu. Nah, kalau itu sombong lalu Oh, I menjadi see. dan itu kan bahaya apa namanya zaman sekarang ya. Hmm. Zaman sekarang lalu seakan-akan saya mau ini, saya mau itu atau saya diundang talk show di sana, talk show di sini. Akibatnya apa? Akibatnya jangan-jangan saya bukan mewartakan Tuhan, tapi mewartakan diri sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua demikian, Amel. Tiba-tiba kok saya itu nggak tahu tidak ada hujan, tidak ada badai, menelpon seseorang. Dan orang itu kaget, surprise. Romo, saya terkejut mengapa Romo menelpon saya. Udah mengapa? Saya sekarang sedang berpikir mau bunuh diri. Dan saya surprise Romo kok nelpon. Lalu dia setelah ngomong panjang, kurang lebih 1,5 jam lebih, akhirnya di akhir mengatakan, Romo terima kasih ya, karena Romo menelpon saya. Dan sekarang pikiran keinginan bunuh diri itu sudah tidak muncul. Itu saya kira bukan kepo ya, mau campuri urusan lain. Tetapi apalagi Amel mengatakan tahu pergulatan dia, struggle-nya dia, dan tahu pada momen seperti ini orang ini perlu ditemani. Itu bukan mencampuri urusan lain, orang lain, tetapi itu lebih mau membantu orang. Itu beda misalnya, saya tuh kalau dalam perjalanan, kereta atau pesawat, saya tuh kalau duduk di sebelah orang lain, saya suka sekali pura-pura tidur. Atau sibuk sendiri atau apa. Mengapa? Saya males karena seringkali orang itu bertanya hal yang privat. Contohnya, kalau ditanya, akhirnya tanya dari mana Pak? Oh ini. Akhirnya terus Bapak bekerja apa? Saya tuh selalu menipu, saya tidak pernah mengatakan bahwa saya pastor. Bukannya saya menyangka saya Romo, tetapi karena apa? Saya tidak mau orang menanya, mengapa pastor tidak menikah? Mengapa ini. Saya tuh malas. Karena apa? Seringkali pertanyaan-pertanyaan itu pertanyaan yang sebenarnya tidak perlu ditanyakan, hal yang sangat privasi orang. Kan mengapa tidak punya istri? Saya tuh kadang-kadang menipu kok. Bapak, kenapa saya dosen? Putranya berapa? 2, sudah kuliah. Padahal bohong-bohongan aja itu. Karena apa? Dosa dong. Saya tidak mau kemudian orang lalu Dosa dong, betul ya. Iya, dosa dong mau berarti. ya tidak, tetapi mau mengatakan apa? Supaya tidak masuk dalam perdebatan yang tidak perlu deh itu. Tidak sehat ya. Nanti saya mengaku saya Romo, mengapa Romo itu tidak menikah? Lalu kemudian kalau ini dan itu, mengapa begini, mengapa gitu? Males saya itu. Maka dari sisi itu mengatakan perlu ya, menurut saya ini bukan dosa tapi strategi ya. Strategi kan bukan intensi saya untuk berbohong, tapi intensi saya supaya kita tidak masuk dalam sesuatu yang tidak perlu, omongan yang hanya membuat perkara yang tidak perlu. Tetapi Amel, poinnya adalah bahwa kalau Amel tahu pergulatan dan pergumulan orang dan merasa, kadang-kadang ada rasa ya. Iya, betul-betul. Kok dia sedang struggle, kok sedang mengalami kesulitan, kok dia gini dan itu dan sebagainya. Lalu apa yang bisa saya bantu? Misalnya dengan orang saya telepon, dia itu bukan orang yang retret dengan saya. Dia retretnya dengan Romo lain. Hanya kadang-kadang di sela-sela itu dia cerita, omong-omong. Suatu ketika saya ada acara di Jogja, kok dia tuh datang di acara itu dan Romo malah mengatakan, Romo ingat saya enggak? Enggak. Oh saya itu sering ke Girisonta, tapi saya tidak retret dengan Romo. Lalu dia omong ini, omong itu dan sebagainya. Oh iya. Lalu memberi nomor kontak dan kadang ketika sudah ketemu mau omong-omong ya omong-omong. Tetapi saya tuh merasa dari omong-omong itu orang ini sedang bergulat ini terkait dengan persoalan ini, keluarga, pekerjaan ini dan juga pribadinya. Tapi ketika saya itu hanya iseng saja membuka status WA-nya, kok saya merasa kok ada sesuatu ya. Lalu saya itu ya, betapapun dia tidak retret dengan saya, itu saya spontan berpikir, coba saya telepon dia. Pertama-tama saya WA, ada apa? Terus dia tidak menjawab, tiba-tiba saya telepon dan dia akhirnya omong dan bercerita banyak. Dan dari situ mengatakan, Romo terima kasih Romo.
Karena saya tuh kaget, surprise. Romo nelpon saya. Dan saya tidak membayangkan bahwa itu akan dibuat. Tapi terima kasih dengan itu saya sekarang lalu menjadi lebih tenang dan tidak berpikir lagi untuk bunuh diri. Ya, ini sebuah contoh. Tapi itu bukan kepo, Amel. Tetapi karena Oke. tahu pergulatannya, maka saya bukan intervensi pada orang lain, tetapi mencoba membantu. Tetapi kalau itu orang yang tidak saya kenal, atau seperti pengalaman saya tadi, saya tuh malas kalau di dalam perjalanan saya ditanya, Bapak kerja apa? Dan saya tidak pernah mengatakan terus terang, saya Romo. Nanti tadi perdebatan antar agama, atau perdebatan apa, males saya. Terus siapa tahu Kenapa ada yang Romo tidak terinspirasi mau jadi Apanya? Romo juga. Siapa tahu ada yang terinspirasi jadi Romo juga. Nanti dikira mengapa Romo tidak menikah? Mengapa ini? Nah, saya males Romo lihat-lihat, perdebatan. Mel, dilihat Siapa tahu yang sampingnya. ada pergulatan pengen jadi Romo lagi pergulatan Romo. Ya nanti kalau ada orang tanya saya kasih nomor HP-nya Amel supaya silahkan konsultasi. Oke, paling tidak kita bangga ya ada teman, ada kerabat yang bisa menangani demensia juga ya. Nanti kalau saya perlu nanti saya akan kontak Amel ya. Romo, Oke. menambahkan Ya. Romo. Oh Pak Fran, silakan Pak Ya. Fran. Ya. Romo, saya kan sebagai konsultan, kadang-kadang kan cara menghadapi calon klien, kan kita harus menjelaskan menjelaskan ke mereka, saya pernah menangani kasus-kasus begini. Jadi untuk meyakinkan mereka, apakah saya termasuk tidak rendah hati, Romo, sehubungan dengan profesi saya? Ya. Apalagi sebagai konsultan ya. Kan konsultan itu akan didengarkan kalau dia dianggap kredibel. Iya, pengalaman. Ya. Nah, kredibilitas menangani ini dan menangani itu. Tetapi itu bukan suatu sombong, tetapi untuk meyakinkan bahwa saya bisa membantu kamu loh. Iya. Kan intensinya bukan untuk pamer, tapi intensinya memberikan keyakinan. Karena mohon maaf istilah saya, konsultan itu kan bisnisnya trust ya. Iya, betul Romo. Ya. Memberikan kepercayaan kepada orang. Dan supaya orang percaya, saya tuh punya kredibilitas. Kalau misalnya, mohon maaf terkait dengan hidup saya. Kalau saya diminta mengajar ini dan mengajar itu, saya tidak keberatan kalau orang mengatakan yang kita undang adalah Romo Kris Purwono Cahyadi SY, doktor teologi. Saya bukan pamer doktornya, tetapi mengatakan, oh, kalau Romo itu kalau ngomong soal itu pasti kredibel, bisa dipercaya. Tetapi kalau saya misalnya disuruh ngomong tentang biologi, ini adalah seorang doktor teologi. Orang mengatakan doktor teologi ngomong biologi itu ngerti apa itu. Ya. Tetapi mau mengatakan apa? Toh kita dalam relasi juga menunjukkan saya tuh bisa dipercaya loh. Saya tuh punya kredibilitas loh di bidang itu loh. Dan kredibilitas itu terbukti bukan hanya sekedar gelar, tapi terbukti bahwa saya bisa pernah membantu ini, membantu itu, dan membantu itu. Kalau seorang konsultan tidak pernah tanda petik pamer seperti itu, nanti Pak Fran bangkrut, tidak laku itu. Nggak ada yang minta tolong. Oh, Bapak Fran konsultan ya, pernah menangani kasus-kasus apa, membantu di perusahaan apa? Oh, mohon maaf, saya tidak berani cerita soal itu. Nah, akhirnya wah sudah ini nggak laku nih, nggak kredibel ini. Begitu Pak Frans. Ya, oke. Terima kasih Romo Kris. Ya.